Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisa biaya produksi prototipe produk barang atau jasa. Pertama-tama, apa itu biaya produksi? Biaya produksi adalah akumulasi dari semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Biaya-biaya ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional barang atau pabrik, dan lain sebagainya. Lanjut ke biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi berbeda dengan biaya non-produksi. Perbedaannya adalah biaya non-produksi merupakan biaya yang erat kaitannya dengan fungsi pengembangan, pemasaran atau distribusi atau layanan pelanggan, desain maupun administrasi pada umumnya. Menurut ilmu ekonomi, biaya non-produksi dapat dibagi ke dalam dua kategori, yakni biaya penjualan yang melingkupi tentang biaya pemasaran atau distribusi dan pelayanan kepada pelanggan, serta yang kedua adalah mengenai administrasi yang melingkupi biaya pengembangan, administrasi umum, dan pengembangan. Lanjut ke langkah-langkah menghitung biaya produksi. Untuk menghitung biaya produksi prototipe melalui beberapa tahapan seperti berikut. A. Menentukan asumsi dasar perhitungan. B. Menentukan skala produksi dan siklus produksi. C. Tentukan struktur biaya produksi. D. Tentukan perhitungan proyeksi laba produksi. E. Tentukan proyeksi arus kas. F. Uji dengan beberapa indikator finansial. Lanjut ke struktur biaya produksi. Struktur biaya produksi yang dimaksud adalah kumpulan dari biaya produksi dan biasa investasi untuk membuat produksi tersebut. Biaya produksi adalah biaya yang dibutuhkan dalam siklus dan skala tertentu. Misal, untuk membuat bakso, maka komponen daging, tepung, bumbu, dan sebagainya. Komponen biaya produksi. Sedangkan mesin giling daging itu tidak habis dalam satu skala dan siklus. Produksi untuk daging 1 kilo, maka mesin giling daging disebut biaya investasi. Biaya investasi lain seperti gerobak dagang, sewa kios, dan sebagainya. Selanjutnya, menerapkan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Prototipe adalah model atau simulasi dari semua aspek produk sesungguhnya yang akan dikembangkan, yang dimana model tersebut harus representatif dan produk akhirnya. Pembuatan software dengan menggunakan metode prototipe tersebut. 1. Model prototipe. Dari beberapa referensi yang saya temukan, prototyping model adalah salah satu model sederhana pembuatan software yang dimana mengizinkan pengguna memiliki suatu gambaran awal atau dasar tentang program serta melakukan pengujian awal yang didasarkan pada konsep model kerja atau working model. Yang kedua, tujuan prototype. Prototyping model sendiri mempunyai tujuan, yaitu mengembangkan model awal software menjadi sebuah sistem yang final. Adapun kelebihan prototipe yaitu adanya komunikasi antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik. Ketiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan. Yang keempat, lebih menghemat waktu dan harapan menjadi lebih baik. Adapun kekurangan prototipe yaitu pelanggan tidak paham bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas dan pemeliharaan untuk jangka waktu yang lama. Kedua, pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa yang sederhana agar cepat tanpa memikirkan program tersebut merupakan blueprint sistem. Dan hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Langkah pembuatan prototipe. Yang ke-1, permintaan didasari oleh kebutuhan user. Yang kedua, membangun sistem prototipe untuk kebutuhan awal. Yang ketiga, memberikan
kebebasan kepada user untuk menggunakan prototype sebelumnya bisa diberikan pelatihan terlebih dahulu, khususnya untuk kali pertama. User harus melihat semua penjuru prototype termasuk fungsi dan sifat dari prototype tersebut. Yang keempat, implementasi perubahan yang telah disarankan. Yang kelima, biarkan user mencoba kembali setelah perubahan diterapkan dan terus diulangi sampai user puas dengan hasil prototype tersebut. Yang kelima, merancang sistem akhir jika user dan pengembang telah setuju dengan prototype sebelumnya. C, menentukan pengujian kesesuaian fungsi prototype produk, barang atau jasa. Secara umum terdapat 4 kegiatan dalam pengujian produk baru, yaitu sebagai berikut. 1. Technical testing, pengujian teknis, yaitu dengan cara membuat prototype yang merupakan perkiraan produk akhir. Yang kedua, pengujian preference and satisfaction testing atau preferensi dan kepuasan, dipakai untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam rencana pemasaran serta untuk membuat tafsiran penjualan awal produk baru. Yang ketiga, simulasi test market atau pengujian pasar simulasi, yaitu prosedur riset pemasaran yang dibuat untuk memberikan gambaran yang murah dan cepat tentang pangsa pasar yang bisa diharapkan dari produk baru. Yang keempat, test market, pengujian pasar, yaitu perusahaan akan menawarkan sebuah produk untuk dijual di wilayah pasar yang sebisa mungkin dapat mewakili keseluruhan pasar di mana produk itu nantinya akan dijual. Menghitung biaya produksi prototype produk atau barang jasa. Perhitungan laporan biaya produksi ini mengutamakan perhitungan 3 hal, yaitu 1. Data produksi. Yang kedua, biaya yang dibebankan. Yang ketiga, perhitungan harga pokok. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produk yang bisa digunakan dalam proses produksi yaitu 1. Faktor SDA atau sumber daya alam. 2. Faktor sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga, faktor sumber daya modal. Yang keempat, faktor sumber daya pengusaha. Membuat prototipe produk, barang atau jasa. 1. Membuat diagram rinci atau sketsa. Langkah pertama dalam menciptakan prototipe adalah untuk menciptakan sebuah konsep sketsa rinci atau diagram. Yang kedua, membuat model 3D opsional. Selanjutnya, opsional langkah ini untuk mentransfer sketsa konsep Anda ke perangkat lunak pemodelan 3D. Yang ketiga, buat bukti dari konsep. Yang keempat, buat prototipe pertama Anda. Anda dapat menggunakan direktori seperti Thomasnet untuk menemukan desainer prototipe, karena ini hanya prototipe pertama. Anda tidak perlu khawatir terlalu banyak tentang jenis bahan yang digunakan atau bahkan biaya. Tujuan Anda adalah untuk mendapatkan model kerja yang menyerupai produk akhir Anda. Yang kelima, membuat prototipe produksi siap. Langkah terakhir sebelum Anda sampai ke manufaktur adalah membuat prototipe produk siap. Ini akan membantu Anda memotong biaya sambil tetap mempertahankan kualitas. Ini juga akan membantu untuk bekerja dengan produsen dan mencari tahu komponen betapa berbedanya dalam prototipe mungkin berdampak biaya dan kualitas. Menguji prototipe produk atau jasa. Pengujian sebuah produk merupakan komponen penting dalam proses pengembangan produk. Pengujian dan evaluasi produk memastikan bahwa produk yang dibuat usaha sosial Anda akan bekerja sesuai harapan awal perencanaan produk. Materi ini akan menjelaskan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menguji produk atau prototipe.
1. Pembuatan prototipe. 2. Evaluasi prototipe. 3. Meluncurkan tester sampel ke pasar. Yang keempat, evaluasi tester. Yang kelima, membuat rencana lanjutan setelah evaluasi. Yang keenam, produk massal. Yang ketujuh, evaluasi produk massal secara berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.